Halo Sobat Kampus, kalian pasti sudah nggak asing kan dengan Akmil alias Akademi Militer? Iyalah, bahkan banyak generasi muda yang sekarang kepincut untuk masuk Akmil. Motivasinya macam-macam tuh, mulai dari sesederhana pengen jadi tentara dan kelihatan gagah, sampai mengincar masa depan yang dijamin sama negara. Soalnya, seperti PNS, tentara juga termasuk aparat negara, sehingga negara bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan mereka. Nah, banyak desas-desus tuh. Katanya, lulusan Akmil gajinya auto gede. Emangnya iya ya? Yuk, kita kupas satu-satu. Buat kamu tahu nih, pendidikan di Akmil bakal berlangsung minimal 4 tahunan. Tapi dengan masuk Akmil, kamu juga bisa langsung colong start untuk jadi perwira. Nggak harus mulai dari nol banget, yaitu tamtama yang lulusan SMP atau bintara yang lulusan SMA. Ketika lulus dari Akmil nanti, kamu bakal berhak mendapat pangkat pertama kamu yaitu Letnan 2. Nah, berapa sih gaji yang bakal ditransfer ke rekening kamu saat itu? Menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019, gaji Letnan 2 berkisar antara Rp2.735.300 sampai Rp4.425.200. Jadi kira-kira sekitar segitu tuh gaji pertama kamu. Tapi duit yang ditransfer ke rekening kamu gak cuma itu. Pertama, kamu akan dapat tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini merupakan tunjangan yang tergantung kelas jabatan, pangkat, dan lama pengabdian. Dan semuanya udah diatur dalam peraturan Presiden nomor 102 tahun 2018. Untuk pangkat Letnan 2, tunjangan kinerja kamu sekitar Rp2.702.000 dan masuk ke dalam kelas jabatan 6. Lalu selain tunjangan kinerja, ada juga tuh tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan lauk pauk. Tunjangan-tunjangan ini sifatnya tetap. Kalau tunjangan suami atau istri TNI, itu besarnya 10% dari gaji pokok. Kemudian, tunjangan anak itu sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 orang anak. Lalu tunjangan beras, 18 kg beras selama sebulan dengan harga Rp8.047 per kilogram dan tambahan 10 kg untuk istri dan 2 orang anak per bulannya. Lalu tunjangan jabatan. Ini sesuai jabatan struktural TNI dari Rp360.000 sampai Rp5,5 juta per bulan. Lalu ada lagi uang lauk pauk yang besarnya Rp60.000 per hari. Terus ada lagi tuh, tunjangan yang besarnya tergantung tempat penugasan sampai kelas jabatan dan lamanya masa bakti. Misalnya, kamu akan diberikan tunjangan 150% dari gaji pokok ketika ditugaskan ke pulau kecil terluar tanpa penduduk. Kalau kamu ditempatkan di pulau kecil terluar tapi ada penduduknya, tunjangan itu sebesar 100% dari gaji pokok. Beda lagi di perbatasan, besarnya 75% dari gaji pokok. Sementara itu kalau hanya dinas sementara di tempat-tempat barusan, besarnya 50% aja. Ini namanya tunjangan operasi keamanan. Nah, tunjangan-tunjangan itu pun tetap bakal diberikan negara, walaupun kamu sudah naik pangkat nih, misalnya dari Letnan 2 ke pangkat-pangkat berikutnya. Sebut saja jadi Letnan 1 atau jadi Kapten. Sebagai Letnan 1, kamu juga bakal ngalamin kenaikan gaji. Jadi, sekitar Rp2.820.800 sampai Rp4.635.600. Kenaikan gaji ini karena kelas jabatanmu akan otomatis naik, sehingga tunjangan kinerjanya juga meningkat jadi Rp2.928.000. Nah, kalau sudah kapten, gaji kamu bakal berkisar di Rp2.909.100 sampai Rp4.780.600 dengan tunjangan kinerja kelas jabatan 8 sekitar Rp3.319.000. Nah, masalahnya untuk jadi kapten, kamu diharuskan menjalani masa dinas perwira atau MDP selama minimum 10 tahun. Rinciannya, 3 tahun buat naik pangkat dari Letnan 2 menjadi Letnan 1, dan 7 tahun dari Letnan 1 untuk menjadi kapten.
Setelah jadi kapten, kamu akan memasuki masa-masa sebagai perwira tinggi. Kalau ini tunjangannya sudah nggak main-main. Paling tinggi itu ketika nanti jadi kasat, kasal, atau kasau. Tunjangan kinerja kamu bisa mencapai 37 juta rupiah sebulan. Jadi begitu sobat kampus semua. Jadi tentara itu gajinya nggak seberapa, tapi tunjangan kinerjanya yang lumayan. Kira-kira mirip PNS kebanyakan deh. Jadinya kalau ditotal-total, apalagi ketika pangkatmu sudah tinggi, nominal yang akan ditransfer tiap bulannya ke rekening kamu akan cukup besar sob. Hal ini sebanding dengan tanggung jawab yang kamu emban sebagai patriot. Untuk sampai ke posisi itu kan, kamu harus setia terhadap bangsa dan negara, dan gak jarang tuh ikut mengorbankan banyak hal. So, semakin berminat atau malah jadi nggak berminat nih sob untuk masuk Akmil setelah tahu gajinya. Hahaha. Oke sobat kampus, jangan lupa like dan share video ini ya jika kamu merasa informasinya bermanfaat. Tulis harapan kamu di kolom komentar dan ikuti terus channel Sobat Kampus dengan klik tombol subscribe agar kamu nggak kelewat info-info terbaru soal karir dan perkuliahan. Ciao!